semuanya, baik lagi sama kita di podcast Lembar Baru dengan aku Najwa di sini dan juga aku Riyad. Dan kita bakal nemenin teman-teman semua selama beberapa menit ke depan ya, bener gak Riyad? Bersama narasumber yang kece. Siapa ya? Langsung aja kita panggil nih, 1, 2, 3. Halo. Nah, kita udah langsung ketemu sama dua narasumber yang kece-kece. Kenalan dulu gak sih? Halo semua, aku Faye sebagai salah satu narasumber pada hari ini. Halo semua, nama aku Akila. Aku juga sebagai salah satu narasumber buat hari ini. Oke, langsung aja ngasih lihat tanya-tanya nih sama narasumber. Aduh, Kalau tuh masa reformasi itu kan presiden tuh jabatnya lama banget. Terus kata kamu gimana tuh? Kenapa bisa kayak gitu? jadi pada awal sebelum amandemen itu, presiden itu dipilihnya sama MPR, di mana MPR ini yang menetapkan presiden seumur hidup. Jadi seumur hidup itu kenapa? Karena jadi kata itu kalau misal MPR maunya dia, udah dia terus. Contohnya itu kayak Soeharto, dia menjabat sampai 6 periode. Berapa tahun itu lama banget? Sekitar 32 tahun ya teman-teman. Itu dari 1967 hingga 1998. Berarti karena sebenarnya Soeharto tuh karena ya MPR-nya milih dia tuh. Iya, bener banget. Akhirnya kayak udah Soeharto lagi, Iya, Soeharto kayak lagi. gitu. Di sini Ya mekanisme gimana? Mekanismenya ya nggak ada, karena dulu semuanya tuh berpusat ke si MPR. Jadi mau MPR-nya kayak gini dan mau MPR-nya kayak maunya dia terus, ya udah dia terus. Karena dulu tuh katanya presiden itu kayak mandataris si MPR. Jadi selama MPR bilang ya dia aja, ya udah dia yang jadi presiden kayak gitu. dan belum ada pemilu ya. Pemilunya berarti Ya, oleh pemilu si- belum ada. Karena sama si MPR ya. Iya benar, karena jadi masyarakat juga belum bisa berpendapat gitu. 2004 waktu itu pemilu 2004. Oh iya, Iya. pertama kan 2004 berarti otomatis di situ belum ada nih. Terus efeknya gimana sih, Faye? Maksudnya kayak kan kita aja nih yang 2 periode pasti ada plus minusnya juga. Terus kayak nah ini kita bayangin lebih dari 2 periode dengan orang yang sama Posisinya emang pemimpin, bagus kan? banget. Efeknya gimana nih, Faye? Bisa diceritain? Jadi katanya tuh si pengawasan pemerintahannya tuh jadi lebih turun gitu, karena kan maksudnya ya presidennya kan sama, jadi pasti si hukumnya juga yang dia buat itu ya terus-terusan dia yang membuat, terus kayak lama-kelamaan kok kayak gini ya, terus jadi masyarakat juga pada masa ini efeknya yang nggak bisa berpendapat, jadi terjadilah si krisis itu, krisis Krisis yang moneter iya, ya. krisis moneter itu. Yang kayak banyak penjarahan, terus benar banget. ada Ya banyak sih, orang. tapi itu masa-masa itu katanya emang serem banget. Kayak aku dengar kayak ada yang penembakan massal dan Iya. sebagainya, buat kayak yang reporter dan sebagainya, itu kayak susah banget gitu di zaman itu. Kayak dikecam gitu ya. Iya benar banget, makanya kita agak bersyukur sih sebenarnya kalau nggak ada reformasi Iya. dan itu nggak kebayang kita mungkin bisa aja sekarang Presiden presiden menjabat. iya, karena sebenarnya emang si krisis ini tuh negatif banget lah, apalagi kayak menyebabkan krisis nih. nggak ada yang mau juga kan. Iya, nggak ada yang mau juga, tapi tanpa ini kita mungkin nggak bisa merubah pemerintahan kita gitu. Jadi menurut aku itu sebuah timbal balik lah dari semua yang terjadi. Oke, makasih banyak Faye. Oke. Udah diceritain awal mulanya. Iya. Next, lanjut nggak sih ke narasumber selanjutnya, Akila? Bisa diceritain nggak, kayak kan tadi abis reformasi ada pembatasan dan sebagainya, itu kayak gimana sih pembatasannya? Nah, jadi tuh kan reformasi itu terjadi karena presiden itu otoriter gitu. Jadi yang tadi Veda bilang, salah satunya tuh presiden kita Soeharto, dia menjabat selama 6 periode gitu. Jadi itu kan nggak efektif banget ya. Terus makanya di amandemen nomor 7 UUD 1945 itu ditulis kalau presiden sama wakil presiden itu boleh menjabat selama 2 periode aja setelah reformasi. Kayak sekarang ya, Nah, soal betul. dokumennya keras kan sekarang. Karena nggak kebayang juga sih. Jadi kan ada batasannya. Iya, nggak ada batasan sama sekali. Nah, makanya kayak penting banget reformasi itu terjadi karena masyarakat juga bisa ngeluapin kayak suara mereka. Pendapatnya Iya, juga. pendapat. Makanya sekarang ada kan namanya pemilu. Oh iya benar. Karena tadi pemilu tuh baru ada di 2004. Nah, Riyad, kan tadi kita udah ngobrol ke dua narasumber nih. Ada Faye sama dan juga- Akila. Nah, selanjutnya ada siapa nih, Riyad, yang bakal Coba ya. temenin kita di menit-menit ke depan? Kita panggil aja 1, 2, 3.
Nah, ada siapa aja nih? Ada narasumber baru nggak sih? Bener nggak ya? Ya. Kau kenal Namanya dulu siapa? siapa? Nama saya Nevan. Aku Isan. Oke, karena kan tadi kita udah bicara ngomong-ngomong gitu lah sama narasumber sebelumnya. Ya, Ada ada Faye sama Akila Kita udah bahas apa aja tadi tentang kan? masa reformasi. Dan sekarang kita bakal tanya teman-teman yang ada pertanyaan-pertanyaan gitu lah. Nah, ada apa aja nih pertanyaannya Ria? Gini Pan, dulu kan ada masa reformasi, terus ada perubahan UUD. Nah, itu tuh ada pembatasan presiden. Terus ada apa lagi tuh selain itu? Nah, perubahannya itu lumayan banyak. Salah satunya itu cara pemilihan presiden. Nah, dulu mah presiden itu dipilih oleh MPR. Jadi suara rakyat itu tidak terdengar jelas. Tetapi setelah amandemen, pemilihan presiden itu bisa dilakukan rakyat secara langsung dengan cara pemilu. Jadi rakyat itu memiliki peran-peran penting dalam memilih siapa pemimpin di negara ini. Dan juga banyak lembaga-lembaga yang baru seperti DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau DPD itu mewakili daerah supaya suara daerah itu bisa lebih jelas. Kalau Mahkamah Konstitusi itu dibentuk supaya bisa mengawasi undang-undang. Agar Ya, sesuai kayak check and balance gitu ya. Iya. Bener sih, kayak sebelumnya kebayang banget kalau nggak ada tadi MK, bener kan? Kayak Gak ada peraturan banget. buat ngawasin peraturan kan sebenarnya kayak biar peraturan itu berjalan sesuai dengan apa yang ya untuk peraturan itu khususnya buat apa gitu. Terus DPD juga kayak kan sekarang tuh udah pasti setiap daerah Ada DPD-nya. DPD-nya. Jadi kayak mungkin pas waktu itu masih terpusat ya kayak Ya, di DPR doang gitu. Jadi lebih demokrasi. Ya. Karena ada pemilu juga. Ada pemilu juga. Rakyat itu sendiri-sendiri DPD-nya siapa. Karena sih ya sebelumnya kan kita tahu tadi hanya buat MPR dan sebagainya. Jadi lebih nggak terbatas juga ya gitu kayak buat masyarakat. Fleksibel gitu ya. Bisa berbicara, bisa menyuarakan aksi juga. Selanjutnya mungkin nanya Isan ya. Ya, misalnya. Kayak kan tadi udah membahas tentang masa lalu dan sebagainya. Kita ngelihat dari sekarang sebagai kacamata dari atau mata anak muda Gen Z gitu. Kira-kira kamu nangkap reformasi ini kayak gimana? Apakah ya pendapat kamu sendiri gimana sih? Oke. Jadi kalau menurut aku ya, reformasi itu ngingetin kalau kekuasaan itu nggak boleh terpusat di satu orang. Contohnya kayak adanya pembatasan masa jabatan presiden, itu mastiin bahwa adanya batas waktu kekuasaan di salah satu orang. Lalu juga memastikan bahwa adanya mekanisme pergantian yang jelas. Dan yang terakhir itu pengawasan terhadap pemerintah biar tetap adil ke rakyat di suatu negara juga kayak gitu. Ya sih benar karena memang sebelum kan itu nggak ada pembatasan ya. Beda kayak kalau sekarang lebih dibatasi. Jadi nggak ada satu orang yang benar-benar Bebas itu. bebas semua ngapain berkuasa aja. itu kan. Jadi kayak mungkin ada rotasi ya benar nggak sih? Ya ada rotasi. Biar nonton berarti ya. Jadi kayak ternyata banyak banget ya kayak efek positifnya buat kita yang kita bisa dapat apa sih gitu ya dari masa reformasi ini. Selain itu ada lagi nggak San kayak yang bisa kamu dapat dari reformasi kayak mungkin sekarang lebih enak kah atau kayak gimana? Kalau menurut aku ya, kalau di masa sekarang itu yang bisa dilihat juga makna reformasi sih. Makna reformasi itu jadi reformasi itu negesin ke kita bahwa rakyat itu adalah pusat kekuasaan di suatu negara. Nah, jadi tugas dari rakyat itu terus menggunakan suara itu biar terus digunain nih. Jadi kalau misalnya rakyat ini diam aja, intinya malah kekuasaan itu bisa diambil lagi sama pihak yang kuat kayak gitu. Benar sih. Karena kembali lagi kan harusnya kita Indonesia tuh sistemnya tuh dari rakyat Untuk oleh rakyat. rakyat otomatis ya harusnya rakyat juga Ikut terlibat dia. Bukan cuma jelas doang ya. dan pastinya sekarang juga harusnya rakyat juga punya wewenang tersendiri lah Iya, untuk punya ya harusnya. agar sistemnya juga kita bisa lebih baik juga. Mungkin pertanyaan terakhir buat kalian, apa sih harapan kalian buat sistem reformasi, sistem setelah reformasi itu di Indonesia? Ada nggak harapan khusus gitu? Sebenarnya yang perlu direformasi menurut aku bukan sistem pemerintahnya ya, tapi orang-orang yang Oke, orang-orang karena sistemnya sebenarnya udah benar. sistemnya masih benar benar, tapi orang-orang yang jalannya yang belum benar. Makanya jadi nggak benar sistemnya. Iya, kayak gitu. Kalau dari Evan ada tambahan nggak sih? Harapan saya sih semoga di
di lapangan itu bisa lebih rapi lagi gitu. Lebih sesuai lah, Iya, seimbang sesuai. dan sebagainya. Soalnya kayak ada yang kerja ada yang enggak gitu ya. Ya. Benar-benar harus diberantas deh ya kayak gitu. Ya nih ya, kan kita udah ketemu sama 4 narasumber ya. Ya. Tadi ada siapa aja? Ada Faye, ada Akila, ada Isan sama ada Nevan. Kita udah bahas banyak banget, banyak informasi yang kita dapat juga dari mereka. Jadi intinya apa nih Riyad? Jadi intinya tuh masa reformasi, terus ada evaluasi UUD NRI itu biar struktur negara lebih baik lagi, terus juga check and balance lebih baik, terus struktur negara lebih sehat dan masa depan Indonesia itu lebih jelas ke depannya. Bener banget, karena ya hal yang terjadi di masa lalu tentunya untuk masa depan yang lebih baik juga, kayak tadi yang dibicarain sama Faye, kalau bahwasannya segala hal yang buruk gitu di masa lalu sebenarnya ya intinya kita bisa maknain buat ya untuk kebaikan di masa depan, untuk Indonesia Emas. 2045. Kayak gitu aja ya. Gila, gitu aja podcast hari ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nontonin dari awal banget tadi sampai ke akhir video ini. Dan ya, sampai bertemu lagi. Dadah!